Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Senantiasa kita ucapkan wujudkan rasa syukur atas kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya sering salam teruntuk baginda Rasul dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Ketua Lembaga P2M Bapak Profesor Dr. Anton Komaini SSC MPD dan para reviewer yang juga saya hormati. Pada kesempatan ini, izinkan saya selaku Ketua Pelaksana PIPN, Program Pengabdian Integrasi Prodi dan Agari, menyampaikan laporan pengabdian kita yang berjudul Penerapan Pembelajaran PJOK melalui Pendekatan Deep Learning pada guru-guru PJOK Kota Padang. Adapun yang menjadi anggota di dalam pengabdian ini, itu Bapak Profesor Dr. Nurul Ihsan MPD, Bapak Profesor Dr. Damra MPD, Bapak Dr. Khairuddin MPD, Ibu Dr. Sri Gusti Handayani. Dan di dalam proses pelaksanaan kegiatan pengabdian ini kita juga dibantu dan melibatkan beberapa mahasiswa Penjas. Adapun dasar kita melakukan pengabdian ini beranjak dari analisis kebutuhan, kita melihat fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan. Di sini kita menemukan bahwasannya masih terdapat beberapa guru PJOK yang kurang memahami berbagai macam pendekatan pembelajaran yang efektif, yang efisien, yang mengacu pada keterbaruan kurikulum dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Pembelajaran PJOK masih berfokus pada aspek teknik dasar, aspek kecabangan, dan belum menekankan kepada pemahaman taktis dan pengambilan keputusan. Model yang digunakan juga selama ini belum sesuai dengan kebutuhan belajar dari siswa. Adapun yang menjadi dasar penguat kita melakukan penelitian pengabdian ini, kita juga mengacu ke beberapa referensi yang ada. Di sini kita coba parafrasekan bahwasanya deep learning ini bisa menjadi solusi karena menekankan pada pemahaman konseptual, refleksi kritis, kolaborasi, dan penerapan nyata dalam konteks kehidupan peserta didik. Nah, tujuan kegiatan PIPN ini yang pertama untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK melalui edukasi wawasan dan pengetahuan bagi guru-guru PJOK terkait dengan bagaimana merencanakan, bagaimana melaksanakan dan mengevaluasi pembelajaran berbasis deep learning yang insya Allah searah dengan kurikulum yang digunakan saat ini. Lalu mengintegrasikan prinsip-prinsip pembelajaran abad ke-21 di dalam proses pembelajaran PJOK. Yang ketiga, mengembangkan lingkungan belajar yang kolaboratif, reflektif, dan berorientasi pada pembentukan karakter aktif, sehat, dan bermakna bagi peserta didik. Di dalam pengabdian ini kita melakukan beberapa metode. Yang pertama kita berdiskusi dengan mitra, kita melihat analisis kebutuhan, fenomena yang terjadi di lapangan. Setelah kita mendata persoalan-persoalan yang terjadi di lapangan, kita melakukan workshop dan lokakarya, dan itu sudah kita laksanakan penjelasan tentang deep learning, lalu bagaimana mengimplementasikan ketika itu, lalu kita lakukan pendampingan, dan terakhir kita melakukan refleksi secara bersama-sama dan evaluasi apa hal yang menjadi tantangan, lalu bagaimana solusinya. Nah, di dalam pengabdian ini, mitra berperan sebagai fasilitator utama kegiatan yang menghubungkan antara tim pengabdian dengan sekolah-sekolah, lalu menugaskan guru PJOK untuk mengikuti workshop lokakarya, lalu mitra berperan aktif dalam menyusun rancangan pembelajaran, melaksanakan dan mengevaluasi. Nah, pada prinsipnya mitra tentunya sangat berperan aktif di dalam mengupas materi deep learning ini. Hasil capaian yang kita peroleh terjadi peningkatan oleh guru PJOK yang sebelumnya belum atau kurang memahami, sekarang sudah memahami bagaimana bagaimana merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan kurikulum di abad sekarang. Lalu guru juga sudah mulai mengubah pendekatan pembelajaran dari berpusat kepada guru menuju berpusat kepada siswa, gitu ya. Keberlanjutan program eh, perlu penguatan tindak lanjut dan monitoring pasca kegiatan dengan pendampingan. Nah, setelah melaksanakan kita pengabdian pada 16-17 Agustus, setelah itu kita melakukan pendampingan melalui Zoom ketika itu.
dan lalu mengintegrasikan konsep ini dalam kurikulum Prodi PJKR, pengembangan buku panduan. Nah, kita lagi menggarap menciptakan buku panduan yang bisa digunakan oleh guru-guru PJOK. Dan ini juga ada beberapa dokumentasi kegiatan dan luaran kegiatan kita dalam proses sekarang menyusun artikel dan laporan yang akan kita publishkan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada LP2M yang telah memfasilitasi kegiatan pengabdian ini dan kita juga mengucapkan banyak maaf sekiranya ada hal-hal yang tidak sesuai pada tempatnya. Demikian saja yang dapat saya sampaikan. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.